Kalau ngomongin mobil asal Inggris, rasanya nggak lengkap kalau belum ngebahas ini mobil. Karena mobil ini kecil-kecil cabai rawit men. Bisa ngegabungin ukuran mobil yang kecil tapi kabinnya luas, dan juga ngegabungin konsumsi BBM yang irit sama sensasi berkendara yang fun to drive karena kelincahan ini mobil. Dan di video kali ini kita akan bahas sejarah ini mobil men. Karena ini bukan mobil biasa, ini adalah Mini. Semua dimulai di tahun 1950-an, di mana krisis BBM di Inggris menghasilkan sebuah tren baru di dunia otomotif Inggris pada waktu itu, yaitu bubble car. Mobil yang mungkin cuma bisa laku gara-gara irit BBM doang. Maksud gua, lihat aja modelan mobilnya men. Brother, what's that? What's that, brother? Nah, karena desain bubble car yang sekali lagi cuma mikirin irit BBM doang, tapi kenyamanan pengemudi, penumpang, dan mungkin mata siapapun yang melihat mobil ini dilupakan, jadinya Direktur British Motor Corporation pada waktu itu, yaitu Sir Leonard Lord, menginginkan sebuah mobil yang irit, tapi masih ngotak lah istilahnya. Dalam artian, kenyamanan pengemudi dan penumpang mobil tetap diperhatikan. Beliau lantas meminta desainer andalannya, yaitu Alex Issigonis, yang sudah berpengalaman mendesain Morris Minor untuk mendesain mobil yang dia inginkan cuy. Sir Leonard Lord lantas memberi 3 syarat untuk mobil yang dia maksudkan untuk melawan dominasi bubble car ini. Yang pertama, ukuran mobilnya kurang lebih seukuran kotak dengan panjang 3 meter, lebar 1,2 meter, dan tinggi 1,2 meter. Yang kedua, panjang kabin mobil harus di kisaran 1,8 meter dari total panjang mobil tadi. Dan yang ketiga, untuk menghemat biaya, mesin yang dipakai nantinya haruslah mesin yang sudah diproduksi BMC sebelumnya. Tanpa berlama-lama, Alex Issigonis dan timnya langsung mendesain mobil yang diinginkan bosnya ini. Hal pertama yang mereka lakukan adalah merubah posisi mesin yang pada waktu itu umumnya memanjang ke belakang jadi memanjang ke samping dan berpenggerak roda depan. Biar mesin BMC A-Series yang dipakai di mobil ini lebih ringkas lagi, transmisi mobil ini dijadiin satu dengan mesin kayak mesin motor, tidak dipisah seperti mesin dan transmisi mobil pada umumnya. Dari ngedesain posisi mesin dan transmisi kayak gini aja, mereka udah menghemat banyak ruang, yang bikin area bawah engine bay bisa dimajuin buat ruang kaki pengemudi dan penumpang depan. Kemudian, mereka menggunakan roda berukuran 10 inci dan diposisikan benar-benar mendekati sudut-sudut mobil ini biar nggak makan banyak ruang. Dan yang unik dari desain kaki-kakinya ini, mereka nggak pakai suspensi model coil maupun per daun, tapi pakai karet berbentuk kun yang mirip kayak sendok abad pertengahannya Patrick. Lalu untuk model bodinya, menggunakan model saloon untuk memaksimalkan ruang kabin penumpang dan ruang mesin. Dan pada tanggal 29 Agustus 1959, mobil hasil racikan Alex Issigonis dan tim siap untuk diproduksi dan dirilis dengan nama Austin 7 dan Morris Mini Minor. Kalau kalian nanya, apa bedanya Austin 7 dan Morris Mini Minor? Bedanya hanya pada namanya saja, sedangkan mobilnya sama persis, sama kayak Avanza dan Xenia. Dan semua orang pada waktu itu, mau tua, muda, laki-laki, dan perempuan sangat menyukai mobil ini. Karena pada akhirnya ada mobil yang gak cuma irit, tapi juga ngotak. Literally bentuknya bener-bener ngotak men. Walaupun hanya dibekali mesin 850cc yang powernya cuma 30-an horsepower, tapi siapa yang peduli dengan power mesin yang kecil ketika bobot mobil ini cuma sekitar 600-an kilogram. Justru cc mesin yang kecil ditambah berat mobil yang ringan adalah sebuah kombinasi yang tepat untuk membuat mobil ini irit BBM. Selain itu, kabin mobil ini cukup luas untuk ukuran mobil mini karena mampu menampung 4 orang dewasa dan 1 orang anak-anak tanpa mengorbankan ruang bagasi yang masih cukup luas. Jadi nggak heran, Morris Mini dan Austin 7 terjual laris manis Tanjung Kimpul bahkan sejak hari pertama penjualannya. Melihat penjualan Morris Mini dan Austin 7 yang laris manis,
BMC lantas mencoba meraih lebih banyak lagi segmen pelanggan dengan mengeluarkan beberapa varian Mini lainnya, yaitu Mini Traveler yang merupakan versi wagonnya Mini, lalu ada Mini Van yang merupakan mini versi blind van, ada juga Mini versi pick-up, kemudian Mini Moog yang target marketnya adalah militer, dan Mini versi sedan yang diberi nama Wolseley Hornet dan Riley L. Walaupun punya power mesin yang kecil, tapi percaya nggak kalau ini mobil selain gacor di penjualannya, karir ini mobil di dunia balap juga nggak kalah gacor. Karena kenyataannya emang gitu men. Berbagai macam balapan telah dijalani Mini ini. Sebut saja British Saloon Car Championship, Rally Monte Carlo, British Rally Championship, European Touring Car Championship, Australian Touring Car Championship, European Rally Championship, dan masih banyak lagi. Rahasia kenapa Mini sering dijadiin mobil balap ada pada handlingnya. Ya, dengan wheelbase yang pendek, ditambah posisi roda mobil ini yang berada di sudut mobil, membuat Mini punya handling yang oke. Jadi walau top speed mobil ini terbatas, tapi handling yang stabil memungkinkan Mini untuk berbelok dengan kecepatan tinggi bahkan dalam kondisi jalan yang basah sekalipun. Nah, untuk memaksimalkan potensi dari Mini ini, kawannya Alex Issigonis, yaitu John Cooper, tertarik untuk sedikit memberikan upgrade ke Mini agar Mini jadi lebih gigih lagi. Buat yang belum tahu siapa John Cooper, beliau adalah salah satu orang yang paling berpengaruh di dunia F1 karena jadi orang pertama yang mendesain mobil F1 dengan layout mid-engine yang pada akhirnya jadi standar mobil F1 sampai sekarang. John Cooper membuat dua versi performance dari Mini ini, yaitu Mini Cooper yang cc mesinnya dinaikin sampai 997 cc yang bikin power mesinnya naik sampai 55 horsepower, dan Mini Cooper S yang cc mesinnya dinaikin sampai 1275 cc yang bikin power mesinnya naik jadi 78 horsepower. Selain upgrade mesin dari John Cooper, BMC sendiri juga memberikan upgrade di sistem suspensinya yang tadinya pakai karet berbentuk corong kayak sendok sub abad 17 diganti menjadi sistem suspensi hidrolik yang terkoneksi antara suspensi depan dan belakang, di mana sistem suspensi ini diberi nama hidrolastik. Hidrolastik ini membuat suspensi Mini jadi lebih rigid, yang bikin handling Mini jadi lebih oke lagi. Dengan upgrade performa mesin dari John Cooper, ditambah sistem suspensi hidrolastik ini, membuat Mini nggak hanya jadi penggembira saja di berbagai ajang balapan, tapi juga membuat Mini jadi langganan juara pula. Agar tampilannya tidak monoton dan kenyamanan berkendara Mini ini bertambah, Mini mendapat beberapa kali facelift dan beberapa perubahan kecil lainnya. Dimulai di tahun 1967, di mana Mini Mark II mendapat ubahan di grill depan sama lampu belakang dan kaca belakang yang lebih besar. Lalu di tahun 1969, Mini Mark III muncul dengan ubahan di pintu dan kaca samping belakang yang lebih lebar, sama bukaan kaca depan yang kalau di Mark I dan Mark II bukaan kacanya digeser. Mulai Mark III ini, bukaan kaca depannya turun seperti kaca mobil pada umumnya, walau pada akhirnya ubahan ini menghilangkan laci pintu di bagian bawah kaca. Selain itu, mulai Mark III ini pula, nama mobil ini diubah jadi Mini, tanpa embel-embel Austin atau Morris lagi. Kemudian untuk Mini Mark IV, rilis tahun 1976 dengan perubahan di subframe depan dan belakang, di mana subframe depan diberi dudukan berbahan karet dan bushing yang lebih lebar untuk subframe belakang biar kenyamanan berkendara bertambah. Selain itu, Mini Mark IV ini juga mendapat tambahan lampu mundur, yang artinya 3 generasi Mini sebelumnya kalau mundur ya langsung mundur aja, tanpa ngasih penanda apapun ke pengguna jalan di belakangnya. Selanjutnya, Mini Mark V rilis di tahun 1984 dengan basic yang sama dengan Mini Mark IV, tapi rem depannya diganti dengan disc brake. Berikutnya, Mini Mark VI rilis di tahun 1990 dengan ubahan di engine mountingnya yang dimajuin ke depan dan mesin yang diganti dengan cc yang lebih besar, yaitu 1275 cc dengan output sebesar 60 horsepower. Dan pada tahun 1996,
Mini facelift terakhir yaitu Mini Mark 7 rilis dengan ubahan di mesinnya yang pakai sistem injeksi dan radiator yang ditaruh di depan mesin. Selain beberapa facelift barusan, ada satu lagi facelift mini yang dibuat oleh desainer bernama Roy Haynes dan diberi nama Mini Clubman, yang diproduksi tahun 1969 sampai 1980 dengan ubahan yang sangat mencolok di bagian grill depannya yang lain dari yang lain dibandingkan mini seri lainnya. Dari tahun 1959 sampai tahun 2000, total jumlah mini yang berhasil terjual ke seluruh dunia adalah 5.387.862 unit, yang membuat mini mendapat banyak sekali penghargaan. Misalnya seperti Dewar Trophy dari Royal Automotive Club, posisi kedua Global Car of Century di belakang Ford Model T, European Car of the Century, dan masih banyak lagi. Kesuksesan Mini juga membuat Alex Isigounis mendapat gelar kehormatan oleh kerajaan Inggris yang membuat namanya jadi Sir Alex Isigounis. Sayangnya, produksi Mini harus berakhir di tahun 2000 setelah 40 tahun plus masa produksinya. Alasannya cukup klasik, yaitu dari sekian banyak unit Mini yang terjual ke seluruh dunia, keuntungan yang didapatkan perusahaan gak begitu banyak. Karena selama 40 tahun plus produksi Mini berjalan, proses produksinya masih manual tech yang memerlukan banyak sekali karyawan dalam proses pembuatan Mini ini. Hal ini otomatis bikin biaya produksi Mini jadi gede. Sedangkan harga jual Mini on the road sebelum kena markup dan kena goreng itu sudah pasti cukup terjangkau. Karena segmennya Mini ini adalah mobil biasa yang bisa dibeli hampir semua kalangan, bukan mobil sport atau mobil mewah yang harganya bisa diatur seenak udel yang punya pabrik. Tapi walaupun Mini sudah di stop produksi dan diganti Mini generasi terbaru, Mini versi klasik telah mengingatkan ke semua orang untuk tidak menilai buku dari sampulnya. Karena Mini menunjukkan kalau mobil yang kecil bukan berarti kabinnya sempit, mobil yang irit bukan berarti jalannya lambat kayak siput, dan mobil yang power mesinnya kecil juga bisa ngalahin mobil yang power mesinnya jauh lebih gede.